Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Apa kabar sahabat? Semoga sahabat di luar sana selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan saya sahabat, doakan saya di sini sahabat agar saya selalu dalam lindungan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey sahabat, di kesempatan yang baik ini saya akan mereaction video yang sengaja saya nak expose ataupun sengaja untuk saya upload di YouTube channel saya sebagai peringatan kepada kita agar kita sentiasa bersyukur menjadi seorang warga negara Indonesia, yang mana ada negara-negara yang masih jauh mundur di negara kita, terutamanya dalam bidang transportasi. Itu sahabat, iaitu negara itu bukan saya niat menghina ya, akan tetapi di negara Bangladesh sahabat ya. Dengan niat saya ini hanya untuk mengingatkan sahabat-sahabat yang terutama dari Indonesia supaya sentiasa bersyukur bahawa negara Indonesia masih jauh lebih baik daripada negara yang saya upload ini. Saya tak nak sebut sahabat sebab saya takut salah ya. Okey sahabat, tanpa harus buang masa lagi, yuk kita saksikan video ini, yang mana video ini adalah berkaitan dengan transportasi ya di negara Bangladesh. Minta maaf, di negara Bangladesh, yang mana transportasi di negara Bangladesh ini masih jauh lebih mundur daripada negara Indonesia. Jadi kita sahabat, kita menonton. 1, 2, 3. Indonesia mesti banyak bersyukur ya, terutama saat menggunakan fasilitas transportasi umum. Ya, meskipun Indonesia pun berjubel juga. penumpang berdesak-desakan, kemudian bisnya ngetem lama, dan abang becak yang minta ongkos mahal. Semua itu nggak ada apa-apanya ya dibandingkan dengan kondisi penumpang dan transportasi di Dhaka, ibu kota Bangladesh, yakni salah satu kota dengan sistem transportasi terburuk di dunia. Sistem transportasi terburuk di dunia. Kita tak dapat nak bayangkan ya, bila kita menggunakan kenderaan awam di sana bagaimana ya, dengan suasana yang panas ya. Kita bersyukurlah kita berada di negara yang maju ya, maju sedikit dibanding Bangladesh. Okey, kita teruskan menonton sahabat. 1, 2, 3. Seperti apa kondisinya? Yuk disimak. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk klik tombol subscribe dan tombol begitu pula dengan sahabat yang menonton video iKim channel ini. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan video-video yang saya upload ini sahabat. Dan semoga kontribusi sahabat ataupun dukungan sahabat ini tercatat sebagai amal jariah. Kerana apa? Kerana jika channel ini ada hasil, saya akan sedekahkan sebahagiannya, saya akan sedekahkan ke kaum duafa dan fakir miskin. Doakan saya sahabat agar cita-cita saya ini agar terlaksana sebelum saya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, teruskan sahabat, kita menonton. Agar kami bisa memastikan kamu mendapatkan video terbaru setiap harinya. Tata kota. Tata kota. Dhaka merupakan contoh dari kota yang memiliki rancangan terburuk di dunia. Berjubel ya. Dhaka ini dianggap mengalami penderitaan akibat disfungsi perkotaan yang luar biasa. Wah, kok bisa gitu ya? Nah, disfungsi itu terutama menyangkut infrastruktur transportasi yang non-existent. Bayangin aja, dari 650 persimpangan jalan yang ada di kota Dhaka, hanya 60 persimpangan yang memiliki lampu lalu lintas. Kombinasi kendaraan mulai dari becak, mobil, motor, bis, dan sepeda yang lalu lalang setiap hari di satu jalan semakin membuat kota ini penuh dengan kekacauan. Nah, karena sulitnya akses transportasi dari pinggiran kota ke pusat kota, membuat para pekerja memilih untuk tinggal di area kumuh yang dapat ditemukan di sudut-sudut pusat kota. Bayangkan dalam keadaan macam ini ya, perilaku. Sebentar sahabat, serius dulu. Tengok. Bayangkan dalam keadaan seperti ini. Masya Allah, dengan sampah sarapnya ya. Kita doakan dah semoga sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang berada di Bangladesh sentiasa bersabar dan sentiasa bersyukur. Okey, kita teruskan saja sahabat ya. Perilaku di jalan raya.
Di jalan-jalan kota Dhaka, setiap kendaraan, baik mobil pribadi, bis maupun sepeda motor menyalip dengan seenaknya. Bahkan nih dengan kecepatan tinggi. Gak hanya itu, semua juga saling membunyikan klakson. Walaupun jarak antara satu kendaraan dengan yang lainnya itu cukup jauh. Nah, bagi yang tidak terbiasa tentu itu akan membuat bising. Namun bagi masyarakat Bangladesh itu adalah hal yang lumrah loh. Selain itu, sepanjang jalan sangat jarang sekali marka jalan. Iya ya, tak ada ya. Nggak ada langsung ya. Jalan. Dilarang Memang langsung tak ada, garis-garis pun tak ada. Zebra cross juga garis pemisah jalur kendaraan seperti halnya di Indonesia. Yang aneh adalah jika kendaraan mereka saling tersenggol, tidak ada pengemudi yang marah dan adu mulut. Wah, kalau di Indonesia lain lagi nih ceritanya. Nah, saat terjadi macet juga gak ada polisi lalu lintas yang mengurai kemacetan. Boncengan 3 berkendara tanpa helm adalah hal lumrah di Bangladesh. Polisi gak akan menegur, apalagi melakukan tilang. Monopoli perusahaan angkutan. Menurut Bank Dunia, ada 60 perusahaan angkutan bis di Bangladesh. Tapi pengemudi tidak selalu mengikuti trayek atau jalur yang sudah ada. Mereka ini kerap mengatur jadwal-jadwal suka-suka mereka. Bandingkan dengan armada bis di daerah kalian. Rutenya selalu tetap dan jadwal berangkat cenderung tetap, ya kan? Biaya perjalanan juga sudah ditetapkan seragam untuk kelas yang sama bagi setiap penumpang. Tapi, penumpang di Bangladesh akan dikenakan biaya yang cenderung berbeda-beda. Sementara taksi tidak menggunakan argo, namun dengan tawar-menawar. Nah, yang membuat kota ini semakin parah, perusahaan angkutan seperti bis selalu terkait dengan pemilik partai politik yang berkuasa atau serikat buruh yang kuat. Belum lagi dengan perilaku petugas yang tidak peduli dengan surat angkutan, SIM atau izin kendaraan yang sudah kadaluarsa. Kalau bisa jalan, ya bisa beroperasi. Wah, greget banget ya guys. Contoh pula ya. Kereta api. Nah, sepadat-padatnya penumpang kereta komuter di Indonesia, nggak ada apa-apanya ya dengan penumpang kereta api di Bangladesh, terutama di Dhaka. Nah, di kota berpenduduk 15 juta jiwa ini, jangankan bisa duduk tenang di kursi, bisa masuk ke dalam gerbong kereta aja, kamu udah sangat beruntung. Sebab ada begitu banyak orang yang justru bayangkanlah desakan di atas atap kereta, di bagian atap kereta. Gak hanya itu, mereka juga rela. Coba bayangkan sahabat, kalau kita berada di posisi mereka seperti ini, bagaimana tersiksanya dengan keadaan panas, bergejubel, berdesak-desakan, dan nyawa sebagai taruhan. Jika dalam keadaan kereta api dipandu kencang, dipandu laju, jatuh, meninggal. Akan tapi di negara kita tak ada yang seperti ini, di Indonesia ada tak ada yang seperti ini. Kita teruskan saja. Luar kepala kereta atau sampai tahap macam ini ya. Bukan hanya orang dewasa, ibu-ibu, perempuan, dan anak melakukan hal serupa. Ya, meskipun resikonya bisa kehilangan nyawa ya. Keadaan miris yang bisa kita temukan setiap hari, utamanya sepulang kerja. Lantas ribuan orang tersebut berebut masuk dan menaiki kereta untuk pulang ke kota asalnya. Para petugas pun tidak bisa berbuat banyak karena kapasitas gerbong kereta hanya memuat sekitar 400-500 penumpang. Sementara, penumpang yang menggunakan jasa kereta api 5 kali lipat dari kapasitas. Nah, karena kondisi itu masyarakat tidak akan tak punya pilihan selain berdesak-desakan menaiki kereta dan menantang bahaya. Kesiannya budak kecil tiba di rumah. Kesian ya. Bis kota. Gak cuma soal kereta ya, Bangladesh ini juga punya transportasi bis kota bis kota. Menonton terus? Kalah buruknya. Bis kota yang ada di negara tersebut memiliki kondisi yang sungguh memprihatinkan dan jauh di bawah kelayakan. Badan bis sudah sangat rusak dan hanya ditambal dengan dempul. Seorang kaskuker Bata Quinox yang sempat berada di sana pada tahun 2013 lalu menggambarkan bisnya seperti kaleng kerupuk. Nah, selain kondisi bis yang buruk, jika menumpang di bis ini kalian akan diuji lagi dengan sopir yang menyetir ugal-ugalan dan bikin jatuh copot. Tapi kabar baiknya negara ini telah melakukan impor sebanyak 1034 unit bus dari perusahaan dari Indonesia ya. Unggaran Indonesia dan sudah mulai dikirimkan pada September 2018 lalu. Wah, semoga segera beroperasi dan meremajakan bis kaleng kerupuknya ya.
Gila. Becak. Becak. Becak atau riksa merupakan salah satu kendaraan paling populer bagi warga Dhaka. Di tengah kemacetan yang terjadi setiap hari, seorang setidaknya bisa lebih cepat sampai ke tujuan jika menggunakan becak dibandingkan menggunakan kendaraan lain. Namun nih yang jadi masalah, becak menjadi salah satu penyebab kemacetan jalan raya. Becak pun dan menjadi dianggap pula sebagai kemacetan penyebab ya. terjadinya kecelakaan. Karena dianggap sebagai biang kerok di jalanan, pemerintah Bangladesh melalui Kementerian Perhubungan sebenarnya sudah berencana melakukan pelarangan beroperasi bagi sekitar 300.000 becak yang terdaftar pada 2015. Ya, meskipun saat ini kebijakan itu belum terrealisasi ya. Nah, masalah yang muncul jika menghentikan becak beroperasi adalah pekerjaan pengganti. Apakah ada lapangan pekerjaan yang segera bisa menampung 300.000 pengayuhnya setelah larangan itu? Padahal, nasib menjadi seorang pengayuh becak di negeri bermayoritas muslim ini juga nggak mudah loh guys. Nah, ongkos becak di Bangladesh itu sangat murah dan cenderung memprihatinkan. Ongkosnya hanya 20 taka 3.000. atau Aduh, sekitar 3.000 3.000 rupiah aja. untuk jarak yang cukup jauh. Coba bandingkan di kota. Abang becaknya jauh dekat paling murah pengen 10.000. 3.000 saja. Demonstrasi pelajar. Guys, akumulasi dari seluruh kemasrutan transportasi di Bangladesh utamanya di Dhaka akhirnya pecah dengan adanya demonstrasi pelajar. Ribuan siswa sekolah menengah dan mahasiswa di Bangladesh melakukan aksi protes selama 5 hari pada Agustus 2018 lalu. Aksi tersebut menyusul tewasnya 2 remaja akibat tertabrak bis yang melaju kencang. Nah, aksi protes yang berubah menjadi kerusuhan pada hari kedua itu menyebabkan beberapa kendaraan rusak. Polisi bersenjata tameng dan pentungan berusaha memukul mundur demonstran ke beberapa bagian kota. Para demonstran pun menuntut keadilan bagi pejalan kaki dan penertiban aturan keamanan berlalu lintas dengan menerbitkan semacam aturan keselamatan berkendara di jalan raya. Oke sahabat, itu saja video tentang transportasi Bangladesh. Oke, kita sekarang simak transportasi di Jakarta. Oke, bagi warga-warga Indonesia sebaiknya bersyukur ya. Terutama saya mengingatkan diri saya dan juga sahabat-sahabat yang datang dari Indonesia, bersyukurlah dengan negara kita. Oke, kita teruskan menonton. 1, 2, 3. Ini dia Jakarta, sahabat. Jakarta punya jalur khusus busnya. Nih, Jakarta terintegrasi. Jauh lebih canggih ya. Modern. Indonesia. Canggih ya. Wisata bareng Arifandi. Kembali lagi di channel Wisata bareng Arifandi. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar baik ya, kabar baik. Sehat dan berbahagia. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan subscribe dan aktifkan lonceng. Oke, bagi sahabat yang belum subscribe dulu ya. Subscribe channel Wisata bareng Arifandi ini, dan juga jangan lupa subscribe juga channel Hakim Channel ini sahabat ya. Kita teruskan menonton. Kasihnya supaya teman-teman tidak ketinggalan episode baru di channel ini. Sedangkan bagi yang suka dengan konten ini, jangan lupa memberi like, komen, dan share link video ini. Subscribe tuh gratis sahabatnya, tak kenakan bayarannya. Nyaman dan modern di Jakarta. Saya akan mulai dengan isu terbaru, yaitu bus listrik Transjakarta ya. Kebijakan Transjakarta yang berencana mengganti armada bus mereka yang konvensional dengan bus listrik yang bus listrik ya, bus listrik ya. Kita acungkan jempol.
Kebijakan ini sudah sangat tepat dalam rangka menjadikan kualitas udara di Jakarta agar menjadi lebih baik. Saat ini memang baru dalam tahap uji coba bus listrik bus Transjakarta listrik ya. rute Blok M Balai Kota. Tapi kedepannya armada bus listrik ramah lingkungan akan diperbanyak untuk menggantikan bus konvensional yang berbahan bakar fosil. Proses perubahan tersebut tentu saja akan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan ke depannya pada tahun 2025 kemungkinan 5.000 armada bus listrik sudah akan beroperasi di Jakarta. Adapun target panjangnya, Transjakarta berencana menyediakan 10.000 bus listrik di jalur Transjakarta. Maju ya, sudah modern ya. Itu dari segi bus saja sahabat. Pada tahun 2030 nanti. Yang perlu teman-teman ketahui, di kota Jakarta saat ini ada beberapa moda angkutan umum yang bisa digunakan untuk mobilitas warga. Dari semua jenis moda angkutan umum tersebut, bisa dikatakan sudah cukup nyaman dan memadai bila digunakan sebagai sarana transportasi untuk berangkat ataupun coba bayangkan sahabat, untuk keperluan sehari-hari dan menuju tempat-tempat wisata. Tiada sebab untuk kepada warga negara Indonesia, tiada sebab kepada warga Indonesia untuk tidak bersyukur ya. Jangan pandang ke atas, pandang ke bawah agar kita tidak tergolong dengan orang-orang yang kufur nikmat ya. Sentiasa bersyukur. Ya, itu saya menonton. Pilihan moda transportasi umum yang saya maksudkan adalah bus Transjakarta, kereta KRL Jabodetabek atau komuter lain. Nih, ini adalah apa namanya? LRT ya? Jabodetabek. Oh, komuter. Angkutan umum, maka stasiun kereta dan halte bus yang tersebar di berbagai wilayah di Jakarta juga sudah dibangun dan diperbarui menjadi lebih nyaman dan modern. Bahkan dengan dibangunnya beberapa area transit oriented development atau yang dikenal dengan kawasan TOD menjadi babak baru dalam sistem transportasi umum di Jakarta. Semua jenis moda angkutan umum tentu saja memiliki rutenya masing-masing. Tak jarang juga untuk sampai di tempat tujuan, kita perlu transit berganti-ganti rute dan berganti jenis angkutan. Semisal dari kereta ke bus Transjakarta atau sebaliknya. Tapi kini untuk urusan transit seperti itu juga sudah cukup mudah karena sebagian halte dan stasiun sudah terintegrasi dengan baik dan nyaman melalui jembatan penyeberangan orang atau JPO dan kawasan TOD, Area Transit Oriented Development yang modern. Dari semua moda angkutan umum tersebut, menurut pendapat saya, untuk saat ini, bus Transjakarta yang mampu menjangkau wilayah-wilayah pelosok Jakarta. Rute atau tujuan Transjakarta banyak, serta jaringannya luas. Ditambah lagi, harganya cukup murah. Walaupun kita telah transit berganti-ganti rute, namun cuma sekali bayar, alias satu harga. Untuk halte bus Transjakarta juga sudah dibuat nyaman dalam memberikan kemudahan saat menunggu bus maupun saat transit ingin pindah jurusan. Sistem transportasi di Jakarta. Kemajuan sistem transportasi umum di Jakarta tak bisa disangka lagi. Mau dinilai dari sisi dan sudut manapun, sistem angkutan umum di Jakarta adalah yang terbaik dibandingkan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Bahkan dunia internasional pun sempat memberikan penghargaan atas perkembangan dan kemajuan transportasi umum di Jakarta.
Teman-teman pasti ingat dong penghargaan Sustainable Transportation Award yang disematkan untuk Kota Jakarta beberapa waktu yang lalu. Terbaik. Nah, untuk kedepannya, kita berharap transportasi umum di Jakarta yang sudah mulai membaik ini akan ditingkatkan lagi dari semua sisi, baik sisi fisik maupun sisi pelayanan. Kemajuan suatu wilayah atau kota bisa dinilai dari fasilitas umumnya yang baik dan memadai, serta sistem transportasinya yang bagus. Transportasi yang bagus, nyaman, tepat waktu, dan harganya terjangkau akan membuat warga beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi umum. Jika angkutan umum sepenuhnya telah menjadi andalan bagi mobilitas warga, maka secara otomatis permasalahan macet dan polusi udara di Jakarta akan terpecahkan. Untuk itu, ayo teman-teman, kita biasakan untuk naik angkutan umum demi Oke, sekilas itu saja yang dapat saya kongsikan berkaitan dengan sistem transportasi antara dua negara, yaitu Bangladesh dan juga Indonesia, yang mana Indonesia masih jauh lebih unggul. Jadi bagi sahabat-sahabat yang dari Indonesia dan juga dari Bangladesh, bersyukurlah dengan apa yang ada. Jangan memandang ke atas, pandanglah ke bawah agar kita sentiasa bersyukur. Dan kalau kita bersyukur, insya Allah Allah akan memberi lebih baik dan lebih banyak rezeki pada kita semuanya, terutama kepada bangsa kita, yaitu dua bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia dan juga bangsa Bangladesh, yang mana kedua-duanya adalah negara Muslim terbesar di dunia. Itu saja sahabat, lebih kurangnya saya mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.